Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. Ada 4 arti anak Allah. Ada 4 arti anak Allah. Tentu anak Allahnya pakai huruf besar. Anak A huruf besar, Allah A juga huruf besar. Kita juga anak Allah, tapi kan A-nya huruf kecil. Anak Allah yang dimaksud adalah Yesus. Ada 4 arti anak Allah. Saudara, kalau Anda ditanya anak Allah itu siapa? Anda tanya ke pendeta di luar sana, yang jumlahnya ratusan ribu itu. Pak Pendeta, anak Allah itu apa artinya? Jawabannya saudara muter-muter 15 menit. Nggak bisa ngerti anak Allah, diputar-putar. Anak Allah itu manusia iya, Allah iya gitu ya. Makanya orang-orang di luar Kristen paling seneng debat sama pendeta-pendeta kambing gitu. Pendeta di luar sana yang jumlahnya ratusan ribu itu. Simple, Anda tanya anak Allah aja deh, jawabannya muter-muter nggak karu-karuan gitu. Saudara, ada 4 arti anak Allah. Yang pertama, arti anak Allah artinya berasal dari Allah, keluar dari Allah, sama saja ya. Berasal dari Allah, keluar dari Allah. Jadi anak Allah itu bukan kok Allahnya beranak ya. Kalau ada yang mengatakan anak Allah itu beranak, itu primitif ya. Zaman Flintstone. Anak Allah itu beranak, bidannya siapa? Itu primitif ya. Ya primitif lah itu ya. Anak Allah artinya berasal dari Allah, atau datang dari Allah, atau keluar dari Allah ya. Yohanes 8 ayat 23, berasal dari atas ya, bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 42, keluar dan datang dari Allah. Itu maksudnya anak Allah, keluar dan datang dari Allah. Kemudian berasal dari atas, tentu saja atas itu dari surga ya. Markus 9 ayat 7, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini sama dengan Lukas 9 ayat 35, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mazmur 2 ayat 7, ini sama dengan ada di berapa ya? Ada di Perjanjian Baru 2, Perjanjian Baru juga. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini ya. Ini Pak, bicara tentang kelahiran Yesus ya. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya pada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Jadi anak Allah, pengertian yang pertama adalah berasal dari Allah, atau datang dari Allah, atau keluar dari Allah. Tidak berarti Allahnya beranak brojol. Ya, bukan itu ya. Kemudian pengertian yang kedua, anak Allah artinya anak manusia yang lahir oleh roh Allah. Anak Allah ini benar-benar manusia yang lahir oleh roh Allah ya. Lukas 1 ayat 35 ya, dikandung dari Roh Kudus atau Roh Allah. Matius 1 ayat 20 ya. Manusia, anak manusia yang lahir oleh Roh Allah tentu saja tidak ada dosa padanya dan tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5, Ibrani 4 ayat 15 ya. Jadi arti kedua adalah manusia yang anak manusia yang lahir oleh Roh Allah atau Roh Kudus, tentu tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Itulah anak Allah ya. Arti yang ketiga, anak Allah artinya diutus oleh Allah. Yohanes 8 ayat 42, Yesus itu diutus oleh Allah. Itu arti yang ketiga dari anak Allah. Yohanes 17 ayat 3 juga ya. Yesus diutus. Ayat 8, Yohanes 17 ayat 8 juga sama. Yesus diutus atau engkau yang mengutus aku. Ayat 18 masih Yohanes 17. Ayat 21 juga sama. Yesus itu utusannya Allah, diutus oleh Allah, diutus oleh Bapa, sama saja ya. Jadi
Tiga arti pertama adalah berasal dari Allah atau keluar dari Allah, datang dari Allah. Arti kedua adalah anak manusia yang lahir oleh roh Allah. Arti yang ketiga adalah diutus oleh Allah. Arti 1, 2, 3 menyangkut fisik Yesus. Yesus fisik. Ya, anak Allah, gelar untuk Yesus fisik di bumi yang berasal dari Allah. Yesus kan selalu ngomong gitu. Di Yohanes 8 ayat 23, aku dari atas, atau di Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Allah. Yang ngomong gitu siapa? Yesus fisik, Yesus manusia. Kemudian di arti yang kedua adalah manusia yang lahir yaitu oleh roh Allah. Lukas 1 ayat 35, Matius 1 ayat 20 ya. Tentu tidak berdosa, 1 Yohanes 3 ayat 5, Ibrani 4 ayat 15. Ini juga bicara fisik Yesus. Kemudian definisi atau arti ketiga adalah diutus oleh Allah. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 17 ayat 3, ayat 8, ayat 18, ayat 21 ini diutus oleh Allah. Ini juga bicara Yesus fisik. Jadi arti anak Allah artinya arti kiasan. Sama sekali tidak berarti Allahnya beranak. Perhatikan, anak Allah adalah sebutan atau kiasan. Tidak berarti bahwa Allah punya anak brojol dari Allah gitu, bukan ya. Jadi anak Allah artinya kiasan gitu. Itu kiasan saja. Bukan berarti seperti anaknya Pak Darsono. Nah, itu benar, itu anak, itu bukan kiasan, itu arti sebenarnya. Misalnya Rini anak Pak Darsono. Yesus anak Allah beda. Yesus anak Allah itu arti kiasan. Kalau Rini anak Pak Darsono itu arti yang sebenarnya. Ya. Jadi istilah anak Allah itu kiasan. Lah kalau anak Allah itu kiasan, Bapa kiasan atau bukan? Kiasan, saudara. Yohanes 16 ayat 25. Jadi clear ya, anak Allah artinya arti kiasan, maka Bapa juga kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Clear sampai sini? 3 definisi anak Allah. Lalu sekarang arti atau definisi yang keempat, ini dia ya. Anak Allah yang di surga. Di surga juga ada disebut anak Allah. Di dalam Wahyu 2 ayat 18. Wahyu 2 ayat 18. Anak Allah, perhatikan, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini deskripsi atau ciri-ciri anak Allah di dalam Wahyu 1 ayat 14 sampai 16. Baca. Maka Anda akan mendapatkan wajahnya seperti matahari terik, matanya seperti nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Ini anak Allah di surga. Ini anak Allah yang roh. Beda dengan yang di bumi. 3 pengertian anak Allah tadi itu fisik. Kalau berasal dari Allah, lahir dari Allah, dari roh Allah, dan diutus Allah, itu fisik. Yesus fisik. Kalau anak Allah di surga, di dalam Wahyu 2 ayat 18 adalah roh. Itu beda dengan anak Allah di bumi. Demikian pula anak manusia di kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 13 itu ada disebut anak manusia. Ya. Jadi anak Allah di surga di dalam Wahyu ini bersifat roh, beda dengan yang di bumi bersifat fisik. Jadi anak Allah ada 3 pengertian, 4 pengertian. 3 pengertian pertama adalah fisik. Lalu anak Allah yang di surga adalah roh. Beda ya saudara-saudara ya. Nah, roh ini tentu saja bapaknya Bapa kekal, sebab roh itu kekal ya. Roh itu adalah Tuhan Allah di dalam Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah itu. Yesus adalah Tuhan Allah yang roh itu. Ya. Ya, Yesus itu Tuhan Allah yang roh ya. Walaupun disebut anak Allah. Anak Allah ini anak Allah yang roh. Lah kalau ketemu Bapa gimana? Ya Bapaknya Bapa kekal. Wahyu 2 ayat 27 itu disebut-sebut tentang Bapa. Wahyu 3 ayat 5 juga ada Bapa di situ, tahta Bapa. Ayat 21 juga ya. Dudukkan di tahta Bapakku ya. Aku sebagaimana aku juga sudah menang dan duduk di dalam tahtanya ya. Ya, bersama dengan Bapa. Terus orang Tritunggal menafsirkan itu Yesus sama Bapaknya satu kursi, itu pangku-pangkuan. Lalu orang di luar Kristen
berarti Yesus homo. Ya, karena Tritunggal tuh yang menafsir itu Bapa sama, berarti kan deh. Wahyu 3 ayat berapa? Ayat 21 kan. Yesus duduk di tahta Bapa, yaitu aku duduk bersama Bapa di tahtanya. Lalu dipikirnya pangku-pangkuan. Tuh Tritunggal tuh penyesatan luar biasa itu. Tritunggal menganggap Allah itu roh, jadi Yesus dipangku Bapanya. Lalu orang di luar Kristen ngeledek sama pendeta Tritunggal. Allahmu tuh homo, Bapa pangku-pangkuan sama Yesus. Ya, ayat Alkitab ini diplesetkan, ditafsir oleh Tritunggal, lalu diolok-olok, diledek oleh orang-orang di luar Kristen. Ya, makanya paling demen tuh orang Kristen tuh ngeledek pendeta Tritunggal. Tapi kalau ke pendeta HTD nggak berani. Yang non Kristen nggak berani sama pendeta HTD, kagak berani. Nanya malah di-kick balik, ntar mak jeleb gitu ya. Jadi clear ya, ada 4 arti anak Allah, yaitu yang pertama berasal dari Allah, datang dari Allah, keluar dari Allah. Yang kedua, anak manusia yang lahir karena roh Allah. Yang ketiga, diutus oleh Allah. 3 ini bicara Yesus fisik. Lalu ada arti yang keempat, yaitu anak Allah di surga yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Wahyu 2 ayat 8 ini description dari Wahyu 1 ayat 14 sampai 16. Yesus yang roh anak Allah ini tentu Bapa yang ada di kitab Wahyu adalah Bapa yang kekal, bukan Bapa kiasan. Beda dengan waktu Yesus di bumi, anak Allah itu kiasan, maka Bapa juga kiasan. Bapa kiasan sudah finish di dalam Yohanes 16 ayat 25, ketika Yesus sudah naik ke surga, titik balik kekristenan di situ bahwa Yesus adalah Allah yang benar itu, maka dialah yang layak disembah dan ditinggikan. Setelah Yesus naik ke surga 1 miliar, siapa yang bisa menunjukkan ayat Alkitab bahwa rasul-rasul masih doa Bapa kami, rasul-rasul masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, hadiahnya 1 miliar ketika Yesus sudah naik ke surga. Tunjukkan ayat yang mengatakan rasul-rasul masih doa Bapa kami, rasul-rasul masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Tidak ada. Lah kalau gitu, kalau Anda hari ini masih doa Bapa kami, niru siapa? Niru iblis. Penyesatan oleh iblis. Dijamin 100%. Makanya yang masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, oleh Yesus dibilang apa? Terkutuk, golongan kambing, Kristen kambing. Yohanes 25 ayat 41. Satu grup sama iblis. Lah iya dong. Setan aja percaya Allah itu satu kok. Yakobus berapa ya? 2 ayat 19. Setan itu percaya Allah yang satu dan gemetar. Itu setan itu percaya Allah itu satu. Tritunggal percaya Allah 3. Lah kan bapaknya setan, iblis. Makanya masuk di dalam satu grup sama iblis. Tinggalkan Tritunggal sekarang ya. Kembali ke Alkitab. Allah itu esa, tidak pernah Tritunggal. Tidak pernah ada Tritunggal tapi esa, tidak pernah ada. Allah tidak pernah pribadi. Allah itu roh. Demi kemurahan Allah, tinggalkan Tritunggal. Kembali ke Alkitab. Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Sembah Yesus Allah yang benar. Itu jaminan masuk surga. Supaya Anda ditanya anak Allah nggak bingung. Anak Allah muter-muter ditanya. Ikut sekolah Alkitab ya. Anda yang supaya Anda paham ayat paham Alkitab ya, di atas rata-rata. Ikut sekolah Alkitab ya. Ya, boleh diuji lulusan sekolah Alkitab dari kami, dari Pendeta Hendy Tandianta, GAE, boleh diuji, lawan doktor pun boleh. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda mengerti di atas rata-rata. Kebenaran Alkitab harus dinyatakan supaya apa? Anda selamat. Jadi Kristen puluhan tahun ngapain masuk neraka? Ya. Ngapain ya toh? Mesti move on ya toh. Sembah Yesus Allah yang benar. Baru Anda selamat. Nggak peduli jabatanmu pendeta, selama Anda masih nyembah Bapa, hari gini masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, neraka jurusanmu. Pasti. Anda yang gregetan, besok kan ada Zoom itu ya toh, debat lewat Zoom, segera daftar ya. Segera hubungin karena sudah di-share kemana-mana. Di situ ada ID-nya, ada password-nya. Hari Sabtu jam 11 sampai 14. Boleh nanya apa saja. Ya, dikeroyok aja pendeta HTD.
Ya, yang mau ikut sekolah Alkitab silakan, yang mau ikut baptisan harus info dulu ada kolam renang yang buka enggak. Kalau ada kolam renang buka nanti kita bisa baptisan di cabang-cabang Surabaya itu ada itu. Cabang Surabaya mau baptisan hari Sabtu besok ya toh. Silakan di detik-detik terakhir Anda hubungin, Pak mau baptisan Pak, pagi tuh ya. Segera hubungin kami supaya kami kasih tahu ke Surabaya, langsung datang aja ya toh, langsung baptisan di situ cabang Surabaya. Ya, cabang-cabang lain segera menyusul berani baptis. Ya, di Landak Kalimantan Barat sudah melakukan baptisan kemarin 6 jiwa loh, luar 6 jiwa. Ini Surabaya bisa 8 apa 9 gitu katanya ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya. Amin.